warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai praktikum yang sudah kami lakukan tentang elektroplating. Dosen pengampu yaitu Bapak Agung Ari Wibowo, SP MSc. Untuk anggota kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Ihsan Wahyudi dengan NIM 21314100016 dan saya sendiri Salma Anindita Pramesti dengan NIM 21314100017 dan rekan saya Muhammad Maulana Syafiuddin dengan NIM 21314100040. Selanjutnya, praktikum elektroplating dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dengan tujuan percobaan yaitu menunjukkan dan menyimpulkan hasil pelapisan nikel pada besi secara lapis listrik atau elektroplating yang diperoleh. Selanjutnya, dasar teori. Elektroplating merupakan proses pengendapan ion-ion logam pada katoda dengan cara elektrolisa. Proses elektroplating ini dilaksanakan dalam sebuah bak yang berisi larutan elektrolit, dicelupkan 2 buah elektroda atau anoda dan sebuah benda kerja atau katoda, di mana kedua anoda dan katoda ini dihubungkan melalui power supply atau rectifier. Arus yang mengalir dari kedua elektroda ke power supply adalah arus searah atau arus DC, sedangkan arus dari power supply ke sumber arus adalah arus bolak-balik atau AC. Larutan elektroda yang digunakan harus sesuai dengan logam pelapis yang bertindak sebagai anoda berupa katup positif dan yang bertindak sebagai katoda berupa katup negatif. Yang terjadi pada anoda merupakan reaksi reduksi, sedangkan pada katoda merupakan reaksi oksidasi. Pada anoda, mekanisme berfungsi untuk penggantian logam yang menempel pada katoda. Pada katoda, reaksi berubah ion logam menjadi logam yang kemudian menempel pada permukaan elektroda. Nah, elektroplating ini merupakan lapisan bahan padat dengan logam lainnya menggunakan bantuan arus listrik melalui suatu elektrolit dengan tujuan memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan dilapisi. Prinsip kerja dari pelapisan logam yaitu penempatan ion-ion logam pelapis di atas substrat yang akan dilapisi melalui metode elektrolisis, yakni dengan adanya arus searah, maka sinyal kimia akan dimulai dalam larutan elektrolit. Ion-ion positif akan bergerak ke katoda dan ion-ion negatif akan bergerak menuju anoda, sehingga terjadi pelapisan pada substrat atau benda yang akan dilapisi. Untuk pelapisan ini ada kondisi yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu rapat arus atau current density, yang kedua ada tegangan arus atau voltage, yang ketiga ada suhu larutan, dan yang terakhir ada pH larutan. Selanjutnya, tujuan dari pelapisan logam ini yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan logam dasar terhadap gesekan atau abrasi, kedua memperbaiki tampak rupa atau dekoratif, yang ketiga memperbaiki kehalusan permukaan, yang keempat melindungi logam dari dasar korupsi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari proses elektroplating sendiri, kelebihannya yang pertama yaitu temperatur proses rendah, yang kedua kondisi proses pada lingkungan atmosfer biasa, yang ketiga peralatan relatif murah, yang keempat komposisi larutan yang digunakan banyak terjual di pasaran, yang kelima laju pengendapannya cepat, yang keenam porositas pada lapisan relatif rendah, dan yang terakhir dapat menghasilkan beberapa lapisan. Nah, kekurangan dari proses elektroplating sendiri yang pertama terbatas pada logam pada
dan panduannya. Yang kedua, perlu perlakuan awal terhadap benda kerja. Lalu yang terakhir terbatas pada benda kerja yang bersifat konduktor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Muhammad Maulana Syafiuddin. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Salma. Berikut ini adalah video metodologi dari praktikum elektroplating. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang data pengamatan dari praktikum elektroplating. Yang pertama, pada bahan plat besi, sama dengan waktu 1 menit. Berat awalnya yaitu 18,9612 gram, terus berat setelah elektroplating yaitu 18,9912, dan selisih beratnya yaitu 0,03 gram. Pada pengamatannya, warna plat besi berubah dari abu kehitaman menjadi silver. Untuk yang kedua, bahannya yaitu tembaga dengan waktu 1 menit, dengan berat awal yaitu 21,6979 gram. Untuk berat setelah elektroplating yaitu 21,7975 dengan selisih beratnya yaitu 0,0996 gram. Dan pada pengamatannya, warna tembaga berubah dari kuning keemasan menjadi silver. Untuk bahan yang ketiga yaitu kuningan, yaitu sama dengan waktu 1 menit, berat awalnya yaitu 21,0362 gram. Berat setelah elektroplating yaitu 21,0585 gram. Untuk selisih beratnya yaitu 0,0223 gram. Pengamatannya, warna kuningan berubah dari coklat keorenan menjadi silver. Untuk bahan yang keempat yaitu paku, dengan waktu 1 menit, dengan berat awalnya yaitu 5,989 gram, berat setelah elektroplating yaitu 6,0048 gram, dan selisih beratnya yaitu 0,0158 gram. Pada pengamatannya, warna paku berubah dari abu ketuaan menjadi silver. Untuk semua ini menggunakan suhu yang konstan yaitu suhu 50 derajat Celcius. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi pada percobaan 1 dan percobaan 2. Pada percobaan 1, anoda dari Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Pada katoda, Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni dengan reaksinya yaitu Fe plus Ni2+ menjadi Fe2+ plus Ni. Pada percobaan kedua, anoda, Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Untuk katodanya, Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni. Dengan reaksinya yaitu Cu plus Ni2+ menjadi Cu2+ plus Ni. Untuk selanjutnya,
akan saya serahkan kepada saudara Aisyah. Untuk saudara Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Pada praktikum ini dengan judul electroplating yang bertujuan untuk menunjukkan dan membuktikan pengaruh pelapisan nikel pada logam seperti plat besi, kuningan, tembaga, dan paku secara lapis listrik atau electroplating yang sesuai dengan hukum Faraday, di mana jumlah endapan logam yang terbentuk sebanding dengan jumlah arus listrik yang diberikan dikalikan dengan lamanya electroplating. Electroplating merupakan suatu proses pengendapan elektron lapisan logam pada elektrode yang bertujuan untuk membentuk permukaan dengan sifat atau dimensi yang berbeda dengan logam dasarnya. Plating termasuk salah satu cara menanggulangi korosi pada logam dan berfungsi juga sebagai ketahanan bahan. Di samping itu, plating juga memberikan nilai estetika yang dilapisi, yaitu warna dan tekstur tertentu, serta untuk mengurangi tahan kontak dan meningkatkan konduktivitas permukaan atau daya pantul. Persiapan electroplating ini bertujuan untuk meningkatkan daya ikat antara logam yang melapisi dengan logam yang dilapisi. Permukaan yang ideal dari logam dasar adalah permukaan yang seluruhnya mengandung atom logam tersebut tanpa adanya jenis logam lainnya. Kemudian dalam percobaan ini, praktikan melakukan electroplating dengan menggunakan plat besi, kuningan, tembaga, dan paku. Dengan menggunakan campuran nikel sulfat, asam boraks, nikel klorida, di mana untuk pelapisannya atau pemberian kontak menggunakan nikel yang di atasnya terdapat batang besi sebagai penghantar listrik untuk menghitung tegangan dan arus listriknya. Serta untuk tahan kontaknya adalah logam seperti plat besi, kuningan, tembaga, dan paku. Selanjutnya, pengukuran nilai pH untuk keseluruhan proses yang dilakukan adalah 4,5 dengan suhu 50 derajat Celcius. Nilai pH ini jika lebih dari 5 maka akan terjadi kebanjiran elektron pada permukaan logam dan lapisan nikel menjadi kasar. Kemudian penggunaan nikel dimaksudkan untuk memperlambat pengkorosian pada anoda, karena anoda yang ikut bereaksi merupakan logam yang akan dilapisi benda kerja. Sedangkan anoda yang tidak ikut bereaksi hanya berfungsi menghantarkan listrik tetapi tidak ikut mengendap. Dan hal ini dapat meningkatkan konduktivitas larutan sehingga struktur kristal nikel lebih halus dengan kekerasan lapisan meningkat. Setelah dilakukan pelapisan, massa benda kerja atau logam di sini semakin bertambah dari sebelumnya, serta warna dari benda kerja berubah menjadi silver. Kemudian kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, di sini dapat disimpulkan bahwa secara prinsip electroplating mencakup 4 hal, yaitu pembersihan, pembilasan, pelapisan, dan proteksi setelah pelapisan. Kemudian semakin lama waktu pelapisan dan semakin besar arus yang digunakan, maka semakin tebal pula lapisan nikel yang dihasilkan pada permukaan benda kerja. Setelah itu, temperatur pada proses pelapisan diupayakan tetap konstan karena akan mempengaruhi tebal lapisan benda kerja yang dihasilkan. Kemudian berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapat bahwa kenaikan massa tertinggi terjadi pada tembaga, sedangkan kenaikan massa terendah terjadi pada paku. Kemudian yang terakhir yaitu dengan ketebalan lapisan yang meningkat menyebabkan iluminasi cahaya atau tingkat kecerahannya ikut meningkat. Karena pada lapisan benda kerja, lapisan yang terbentuk semakin halus disebabkan atom-atom nikel ikut menempel pada benda kerja. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan praktikum electroplating. Berikut adalah quotes dari kelompok 1, yaitu bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.